Selamat siang semuanya. Saya akan mencoba mengulas tentang materi pada pertemuan tanggal 1 Juni tentang gugatan sederhana One Prestasi yang bisa dilakukan oleh paralegal. Sebelum saya mengulas tentang gugatan sederhana One Prestasi, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada dua sumber yang akan saya kutip dari penjelasan ini. Yang pertama berdasarkan materi yang disampaikan Pak Sukni Tumi di pertemuan tersebut. Terus yang kedua berdasarkan dari sumber pengadilan di Pengadilan Negeri Takalar. Nah, menurut Pak Sukni Tumi bahwa paralegal itu setidak-tidaknya ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama adalah paralegal yang membuka kantornya sendiri atau mandiri. Kemudian yang kedua paralegal yang bekerja dengan advokat atau bekerja di bawah advokat. Nah, kita bedakan dulu dua jenis paralegal ini. Yang pertama, paralegal yang bekerja dengan advokat adalah dia bekerja di bawah pengawasan advokat atau firma hukum. Ada yang menyebut bahwa dia adalah junior associate atau asistennya advokat begitu. Kemudian yang kedua, untuk paralegal yang bekerja di bawah advokat, dia akan membantu advokat dalam persiapan kasus, termasuk dalam penelitian hukum, kemudian tugas-tugas administratif yang diberikan kepada paralegal tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan. Ini yang sangat penting. Jadi paralegal yang bekerja di bawah advokat, dia tidak bisa memberikan nasihat atau advis hukum atau beracara di pengadilan, karena kita tahu hanya sarjana hukum atau pengacara yang disumpah di depan pengadilan yang boleh beracara di depan pengadilan. Kemudian yang kedua, paralegal yang mandiri atau membuka kantor paralegalnya sendiri, itu dia akan bekerja sama secara independen. Independen di sini maksudnya adalah dia akan menawarkan bantuan hukum tertentu kepada klien tanpa pengawasan langsung dari advokat. Nah, inilah yang membedakan antara paralegal mandiri dengan yang bekerja di bawah advokat. Kemudian yang kedua, dia akan melaksanakan atau membantu tugas-tugas administratif dan teknis dalam hukum. Misalnya dia membuat gugatan-gugatan, itu boleh. Kemudian menunjukkan atau mengantarkan klien ke akses hukum yang bisa dia jalankan. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, sebaliknya dengan paralegal yang bekerja di awal, dia tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Nah, itu dua perbedaan dasar tentang paralegal. Nah, ketika seorang paralegal yang ingin membuat gugatan sederhana atau biasa disebut small claim court, itu ada syarat-syarat pengajuan gugatannya. Yang pertama, itu nilai gugatannya itu paling banyak itu 500 juta. Di atas itu tidak boleh. 100 juta boleh, 200 juta boleh. Paling banyak 500 juta. Kemudian, nah, apakah yang dimaksud dengan pengajuan sederhana ini? Yaitu perkara gugatan sederhana ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu soal ingkar janji atau cedera janji atau biasa disebut dengan one prestasi. Kemudian perbuatan melawan hukum. Ketiga, perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material yang paling banyak 500 juta. Nah, itu yang
Selanjutnya bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus, ini tidak boleh. Kemudian bukan sengketa tanah, karena kalau untuk sengketa tanah itu lebih rumit biasanya. Kemudian selama dia mengajukan gugatan sederhana itu akan diperiksa oleh hakim dengan pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, hakim akan memeriksa gugatan tersebut berdasarkan syarat-syarat gugatannya tadi. Nah, yang paling penting adalah jika dia sebagai menggunakan gugatan sederhana, tergugat diketahui tempat tinggalnya. Jangan sampai misalnya paralegal membantu menyusun gugatan tetapi tidak mengetahui tempat tinggal si tergugat. Ini masalah nanti. Ini nanti dicari-cari malah nggak ketemu. Artinya bahwa antara penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana itu berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Misalnya saya di Bantul, maka tergugatnya juga di Bantul, tidak bisa di Papua atau di luar negeri. Kemudian jika dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjukkan kuasa insidentil atau kuasa yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Jadi tidak bisa semerta-merta. Itu baru di syarat-syarat gugatan sederhana wan prestasi. Itu yang saya ingat betul dari materi di pertemuan 1 Juni tentang gugatan sederhana wan prestasi. Tentang posisi paralegal, menurut saya menjadi catatan yang mesti diperhatikan ketika kita semua ingin menjadi paralegal. Karena pada prinsipnya semua orang itu bisa menjadi paralegal asal dia berusia 18 tahun, bisa membaca, menulis, tidak perlu harus sarjana hukum. Itu.